Sampai ketiga kalinya beberapa hari setelahnya persis lagi mimpi yang sama. Gue lari lagi. Gue udah tahu, bahkan gue lagi lari, gue tahu gue bakal loncat. Loncat yang terakhir, pak, sekali gue injek gue langsung kebangun. Itu kaki gue lihat itu ada bekas kayak orang jatuh gitu. Begitu dia bel, buka, seret, gak ada orang. Tapi itu berbeda. Jadi ketika gue buka, gue diem, itu kayak ada sosok gitu loh yang masuk ke dalam. Tapi itu yang gue lihat sosoknya cewek, kayak pucat, dan itu pelan banget masuknya kayak lu di slow motion, gitu, masuk ke dalam. Nah, Yakub ini waktu kecil setiap hujan dan kalau ada petir, lu akan nangis dan nunjuk-nunjuk ke situ. Terus lu seolah-olah kayak lu ngelihat sesuatu, tapi pada saat itu lu belum fasih ngomong, lu nggak bisa menyampaikan itu ke kita, tapi lu selalu nangis dan nunjuk ke situ setiap hujan. Setiap peranjang lu tuh kan ada sela. Gue tidur di bawah. Ya, extra bed, gue tidur di bawah, Yakub tidur di atas. Jadi gue nggak tahu dia pindah. Tapi yang gue rasain di atas itu ada yang tidur. Ada yang tidur. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Oke, balik lagi sama gua Nathanael Selvin, Yakob Dan Zuriel. kita kembali ketemu di part 3 Part Rumah 3. D3. part 3 rumah D3. Oh, Ada apa ini dengan angka 3 nih? Waduh. Jangan Tau gak D3 tuh D-nya tuh apa? apa? DPR. Waduh. Jangan bikin YouTube gua kena strike. Baru mau jadi kaya, jangan ribet. Oke. Di part sebelumnya kita baru aja ngebahas soal rumah yang ditempatin sama adiknya bokap kita. Oke. Nah, rumah itu telah memakan korban pertama yaitu Yakub yang kakinya langsung ditindik pakai paku dan langsung keluar kecap segar. Iya, kita bilangnya itulah ya, kecap segar lah ya. Kecap segar. Kecap merah lah ya. Kecap merah. Nah, boleh diterusin sama Zuriel dulu. Oke, jadi Denahnya lah ya. episode lah. Denah dulu ya. Denah dulu aja. Denah dulu, oke. Denahnya itu sebenarnya kurang lebih sama dengan seperti D3 lah. Cuman tangganya itu loh berbeda. Jadi kalau tangga di D3 itu bentuknya L itu kan, dia itu kan ketutup sama sekat, triplek. Kalau dia enggak, tripleknya dicabut. Iya. Jadi tinggal tangga doang. Nggak langsung tangga telanjang gitu Tangga maksudnya. telanjang, ya. Ini nggak sih posisi di kiri nggak sih? Dan Kiri, agak depan? Kiri. Kalau D3 kan tangganya kanan. Kanan agak tengah. Ya, Seret. karena Dia posisi tuh kiri. rumahnya hadap ke pokoknya kebalikannya lah. Iya. Itu gambarnya kayak di flip aja. Iya, di flip aja. Iya. Makanya tangganya berbeda. Tapi dia juga posisi tangganya tuh di tengah ya? Bukannya di agak tengah, depan ya? di tengah, Tengah persis juga? kayak Oke. gitu. Persis kayak D3. Jadi itu bener-bener yang ngeplong gitu loh, tangga bener-bener pure tangga doang. Paling dikasih kayu-kayu berpegangan aja gitu. Jadi kita nginep berdua di situ buat nemenin mereka yang di sana, karena dari mereka yang tinggal di sana bilang mereka nggak sejahtera di sana. Betul. Nggak enak. Rasanya nggak nyaman Nggak lah nyaman, di situ. iya. Butuh ditemenin lah. Meskipun kita ini juga takut sebenarnya. Jadi zaman itu kan masih kecil juga. Ya, kita juga masih kecil. Terus apalagi sebelum kita nginep di situ, dia udah kasih tahu nemenin supaya mereka nggak takut. Jadi kita yang mikir takut apaan gitu loh. Jadi kita mikir, aduh, apalagi nih D3 aja udah begini. Jadi dengan mental yang sudah ada, kita berbekal dari D3, kita pindah ke sana, kita uji nyali gitu loh pikirannya. Betul. Jadi ternyata tanpa disadari kecil-kecil kita udah sering uji nyali ya. Iya. Sebelum ada Dunia lain. dunia Iya. lain,
Jadi dunia lain reborn dan bukan dunia lain. Iya, Kita udah masih duluan. dunia lain. Kita udah Iya, duluan. Kita udah duluan. Jadi kita kesana nginep, kita udah tahu ini pasti akan ada hal yang terjadi gitu loh. Karena kita sendiri juga takut, pasti dia juga, ini nih mau disengin gitu. Jadi gue inget tuh, jadi tangganya kan L ya, sama, Tapi dia kiri. tapi dia kiri. Iya, kiri baru naik gitu kan. Nah, bodohnya kita, kepala kita hadap tangga. Jadi gini konteksnya. Tangganya kan begini nih. Ini Ada sudut Harry kolongnya. Potternya. Ada golongnya. Kolongnya kan. Iya, ada Yang bawah. kolongnya. Kolongnya Kita tuh tidur blok. palanya tuh begini. Palanya tuh ngadep langsung ini gini, pala ini tuh tangga nih. Iya. Gitu. Jadi L-nya itu kita di tengah-tengah L-nya gitu. Iya, di hook Di L-nya. hook L-nya. Jadi apapun yang terjadi di atas kita bisa lihat. Ya, tinggal buka mata langsung tangga nih, Iya. kelihatan nih gitu. Jadi malam itu gue nggak tahu Yakub lihat apa enggak. Tapi yang gue rasain, gue nggak bisa tidur, gelisah. Itu yang dari pakai selimut sampai dibuang selimutnya karena udah basah satu badan, panas kan. Tapi memang hari itu kayaknya panas banget. Suhunya auranya beda ya. Iya, auranya beda. Jadi itu sekujur tubuh sampai celana dalam semua basah itu, asli panas banget. Yang gua rasain itu pertama panas, kedua itu dari atas tuh kayak ada api. Jadi modelnya itu sama, mereka juga pelit. Jadi mereka tetap pelit juga. Itu lebih parah kayak, cuman lampu depan di luar yang nyalain. Di dalam ruangan tuh gelap total, habis. Jadi kita lihat ke atas itu karena di atas masih kosong, nggak ada furniture, nggak ada apa. Jadi cuman Kamar tapi ngeplong. kamar tapi ngeplong. Dan kamarnya itu kan punya saudaramu kan. Iya. Karena ditakut dia ikut kami tidur ke bawah. Jadi itu kosong di atas, benar-benar kosong. Jadi ada api di atas, kayak bola api lah gitu. Awalnya gitu. Banaspati. Aku nggak tahu itu apa, tapi aku lihat itu bola api. Bentuknya seperti itu. Ya, awalnya bola api, makanya mungkin karena itu kita merasa panas ya ruangan itu. Lalu nggak lama aku lihat berubah, nggak bola api lagi, mulai berbentuk wujud. Jadi kalau kita lihat zaman-zaman dinasti itu modelnya gaun panjang, lebar, Cewek. kembang. Aku nggak bisa bilang itu cewek apa cowok karena nggak kelihatan. Jadi hanya siluet yang aku lihat. Pokoknya dia pakai gaun gede banget, lebar, panjang, ngembang, Kayak megah gitu. kayak megah gitu. Dia terbang, tapi hanya siluet lewat gitu. Nggak tahu yang aku perasain gimana. Ya aku lihat sih seperti itu kalau malam itu. Yang gue inget itu di kejadian yang sama itu gue karena saking takutnya ya, gue tuh denger langkah kaki aja turun dari atas ke bawah, tapi gue nggak lihat visual, jadi gue cuma denger dari Iya. duk duk duk. Gue tuh waduh siapa nih, kiri kita kan itu tante kan, gue tengah kalau nggak salah, lu paling ujung, bertiga. Iya. Ada 4 ya sama Kan anaknya tante dong. paling ujungnya. Iya, dia berempat. begini. Nah, berempat. Gue paling pojok. Gue inget lu tuh paling pojok, lu samping gue. Eh. Gue cuma tutup mata. Tuh, aduh Nah, itu satu. lucunya di situ tuh. Jadi gue nggak tahu dia nggak tidur. Kita saling nggak tahu. Kita saling nggak tahu. Nggak tahu karena udah saking takutnya itu kan. Dan mungkin pokoknya takutnya sama, cuman nggak berani ngobrol gitu loh. Karena udah malam juga takut ganggu orang Nggak mungkin. tidur gitu. Lu denger gak? Kan nggak mungkin kayak gitu Iya. ya. Gue cuma denger suara langkah kaki. Gue kan parnoan ya. Gue udah diganggu di D3. Gue nggak mungkin buka mata. Gue sesuai buka mata dia lihat begini kan. Iya. Oh berarti lu, Kesurupan gue. berarti lu posisinya tutup mata apa gimana? Gue tutup mata, tapi kan gini, kalau kita tutup mata kan pasti indera pendengaran kita jauh lebih sensitif kan. Iya, lebih Iya. tajam. Itu yang gue denger. Dek, waduh, turun nih. Siapa yang turun pertanyaannya? Gue taunya kita berempat nih, udah tidur di sini nih. Siapa yang turun? Itu doang. Turun. Duk. Akhirnya dia turun ke sekatnya itu, ke apa sih? Tengahnya. Tengahnya itu. Iya. Tuh, turun situ,
Habis itu dia turun lagi ke tangga. Nah, ketika dia turun lagi yang udah menuju lantai 1, makin deket kan, posisi udah di atas Di ini. atas kepala ya. Suaranya tuh makin bulat, makin jelas. Oh, kalau Turun sampai anak tangga terakhir. Udah, stop, nggak ada suara lagi. Sampai tangga terakhir, udah. Kemana gue nggak tahu. Hilang aja. Itu yang gue dengar. Oke. jadi tuh tangganya kalau kita kasih pengertian dia gini loh. Dia tangganya tuh cuma ada gagang. Jadi kalau punya kita yang di D3 kan ada Solid kan. Iya. Selain horizontal, vertikalnya juga ketutup. Iya. Kalau ini kan hanya si horizontalnya aja. enggak, dia vertikal aja. Hah? Dia modelnya kayak ngikutin tangganya sih. Dia enggak horizontal, enggak vertikal, kayak bengkok diagonal gitu. Oh. Cuman diagonal. Jadi ada sela-sela gitu bisa dilihat. Gitu. Iya kurang lebih kayak gitu. Tangganya warna pink ya. Habis itu aku cerita ke ini tante sama anaknya. Hari yang sama. Enggak, Besoknya. Besoknya aku cerita, terus dia mengiyakan kalau di rumah itu memang Ada yang seperti itu. ada yang seperti itu, dan mereka sudah beberapa kali lihat, dan itu suami istri. Sosoknya Cowok itu cewek. suami istri. Iya. Sosoknya itu Modelnya memang zaman dinasti. sepasang lah. Oke. Itu gimana ceritanya sampai kita bisa pindah ke lantai 2 tidurnya sih? Lantai 2 aku nggak ingat tuh. Sempat Ada? tidur lantai 2. Nah, Nggak ingat aku itu kalau itu. ada. Gua nggak tahu ada dia atau enggak. Gua sempat temenin tante tuh. Karena gua kan deket sama tante. Apa dia tuh saking deketnya mungkin nganggep gua anak juga. Dia kan sampai detik ini pun sering angkat anak kan. Memang orangnya tuh sebenarnya baik banget. Cuma memang kesehatan dia agak kurang kan, sering sakit. Nah, Iya. dia itu aku nggak tahu ceritanya gimana, ini mungkin agak time skip 1 tahun atau enggak atau kurang. Setelah kejadian yang kita tidur di bawah, ada satu ketika gue tidur di lantai 2. Itu posisinya memang sekatnya itu, kamarnya dia itu tuh masih triplek doang. Sekatnya itu tuh bukan sekat tembok gitu, dia cuma triplek sampai atas nutup tapi nggak ada pintunya. Oke. Jadi posisinya yang POV gue lihat nih di depan ini, ini apa pintu. Bukan pintu, triplek nutup sebelah kiri, harusnya pintu kan, tapi karena belum ada pintu, ini plong nih. Oke. Habis itu ada lebaran pintu lah 1,5 meter mungkin. Habis itu tutup gitu kan. Habis itu triplek lagi lah gini bentuknya. Dia tuh kebanyakan ruangan plong. Betul. Iya betul. Nah, di situ plongnya itu kelihatan sedikit anak tangga terakhir setelah naik. Jadi anak tangga terakhir itu masih kelihatan di situ. Itu POV gua. Itu. Nah, Karena tangganya kan kalau kita kan belok ya. Iya. Belok. Kalau enggak dia Dia enggak di tengah-tengah ruangan. Iya betul. Nah, Iya. di situ gue inget ada satu terjadi lagi suara langkah kaki. Persis langkah kaki yang gue denger. Oh, kayaknya. Nah, gue denger nih. Tapi dari bawah. Dia naik dari lantai 1 ke lantai 2 tuh. Langsung merinding tuh karena gue inget. Tuk, suaranya pelan. Gue seinget gue ya. Anaknya udah tidur samping. Tante di antara kiri atau kanan. Pokoknya gue di tengah-tengah. Gue inget. Tak, suara pelan banget. Tak, makin lama kan makin besar kan karena mendekat. Gue tuh kayak bisa ngebayangin karena sering main di situ. Gue tuh kayak udah hafal tangganya itu berapa step ke tengah, berapa step ke atas. Di D3 kan gue juga gitu. Makanya gue bisa lari tutup mata. Gue hitung tek 1, tek 2, tek 3. Gue ngitung sampai gue tahu dia tuh di tengah. Sosok ini tuh udah lagi di tengah nih, gue tahu. Makin naik, makin besar suaranya kan. Tek. Sampai gue udah tahu 3 langkah lagi. Dia di atas. Gue buka mata pelan-pelan. Gue gini. 1, tek. 2, tek. Gue udah ngeliat nih. Bakal ada apa gitu. Tiba-tiba ada kayak tangan gini, seret, naik. Prak, dia tuh kayak merinding. Dia tuh kayak cewek. Anjir parah banget merinding. Dia tuh kayak cewek. Bajunya kayak baju kerajaan gue. Iya. Maybe Tiongkok ya, gue nggak tahu. Merah, full merah cerah mewah. Itu tuh kayak
kayak apa ya, kayak mengembang-ngembang gitu. Itu yang gue lihat. Gue langsung, gue nggak tahu gue waktu itu pingsan atau enggak, tapi gue ngerasa gue tidur instan, langsung dah gitu. Itu yang gue inget. Mungkin saking shocknya ya, bangun pagi udah kayak aktivitas biasa, dan gue nggak pernah mau tidur lagi di situ. Itu Iya. terakhir kali gue nginep di situ. Itu shock langsung. Oke. Nah, kenapa lo? Hah? Recall kayaknya. Lu duduk lagi sini agak out frame. Oke. Ya agak masuk aja. Kenapa? Cerita aja. Kayaknya kita ngemanggil yang lain deh. Jadi gimana ya? Mau lanjut? Lanjut. Oke. Ada Om ya? Hah? Ada si Om juga di situ. Jadi ngemanggil yang lain sih. Nanti kita bersihin aja ya. Oke. Selalu dari situ. Habis itu kan sempat akhirnya di rumah adek bokap ini mau dilakukan pembersihan. Yang rumah itu ya? Ya. Nah ini gue nggak tahu kalian ngikut nggak ceritanya. Enggak, Ada- kayaknya nggak tahu sih. Yang ini kalau justru malah nggak pembersihan. tahu. Nggak tahu. Jadi di suatu sore ada apa ya? Gue sebutnya mungkin orang kepercayaan bokap lah pada saat itu, bawa temennya sama bokap jadi bertiga. Oh, gue tahu. Oke. Datanglah ke rumah adek bokap ini, mau didoain rumahnya gitu ya, biar ya lebih tenang gitu ya. Ibu-ibu kan yang dibawa. Ibu-ibu Oh, rambut pendek, ya kan? kayaknya tahu yang agak gemuk itu ya. Iya. Nah, Oke. Ya dia dengan segala talentanya lah ya. Oke. Dia datang ke situ bertiga ngedoain rumah. Terus ada kejadian di mana si sepupu kita itu ya, anaknya adik bokap itu juga kejadiannya sama kayak lu gitu, Bob. Dia dengar suara langkah dari bawah ke atas, tapi bedanya kalau dia itu dalam kondisi dia bangun masih apa ya, malam, tapi masih yang kayak jam 7 jam 8 gitu, seingat gue dia cerita. Dia nggak dengar suara langkah itu dan dia nungguin. Jadi ketika tangga itu berbunyi, dia nungguin gitu, bukannya kabur atau kemana gitu, kok dia nungguin gitu. Posisinya dia di bawah ya, Bang? Dia di atas. Oh, di atas. Suaranya di kamar dia. Enggak, Enggak. persis depan tangga. Oh, itu. Dia berani itu pada saat itu. Jadi suaranya jalan gitu dari bawah ke atas. Nah, yang gue sempat ingat itu adalah suaranya berhenti di satu anak tangga terakhir, Tidur di depan dia loh. depan dia. Cuma tidak terlihat Terlihat. sama dia. Nah, habis itu didoain lah ceritanya sama bertiga ini sama bokap kita juga. Iya. Didoain. Habis itu sore jam 6-an gitu, mungkin setengah 7, mereka merasa itu udah done. Si ibu itu bilang bahwa ada sosok anak kecil yang berhasil diusir. Nah ini nyangkut, ini gue callback dikit. Tadi kan gue sempat bilang rumah itu adalah rumah yang haus akan darah. Ya. Kalau kalian belum tahu, jadi di situ istrinya adek bokap gue itu selama tinggal di rumah itu dia jadi punya sakit pendarahan. Iya. Pendarahan yang tidak, mungkin dia tidak mengalami itu, atau kalaupun sudah mengalami tidak se ekstrim ketika dia di situ. Iya. Maka that's why gue bilang jadi apa ya, rumah itu kayak makan darah banget gitu. Yakub kena gitu kan, tante kita kena, dan itu berkesinambungan terus-terusan gitu loh. Akhirnya sore itu udah done gitu. Terus mereka udah pada mau balik ya, udah pada mau bubar, udah nyalain motor gitu, udah siap jalan. Tiba-tiba si ibu ini bilang, bentar, kata dia, kita jangan pulang dulu deh, kata dia. Kenapa pada kayak gitu kan? Kalau ada apa gitu. Terus dia bilang, yang punya tempat ini baru datang. Semua langsung kayak, jadi yang tadi udah berjam-jam diusir itu baru kroconya. Nah ini yang masternya, ibaratnya masternya gitu, yang punya tempat itu baru datang. Masuk lagi lah mereka nih. Pada saat itu, gue sempat jalan ke situ. Kalau kalian di rumah, gue seingat gue
nyokap kita kok nggak ngizinin kalian untuk jalan. Gue ke situ. Entah gue disuruh untuk ngelihat bokap gimana atau gue memang kepengen pergi sendiri, gue jalan ke situ. Bokap suruh gue balik lah. Cerita itu si ibu itu kalau nggak salah dia minta beras sama air. Terus beras itu akhirnya dituang. Mereka akhirnya melakukan ritual doa ini di lantai 2. Nah, mereka semua berdiri di dekat tangga dan si ibu ini berdiri paling dekat sama tangga. Suara itu muncul dari bawah ke atas dan suara lebih berat. Berat gitu. Ketika sudah nyampe di atas, langkah kaki terakhir di paling atas itu kan beda ya, gitu. Si ibu ini udah disuruh nyiapin beras lah gitu. Tiba-tiba dia tuang itu beras, disiram pakai air. Berubah jadi darah. Di lantai 2 itu. Das. Ternyata sosoknya adalah laki-laki besar. Dia menggunakan baju zirah. Zaman kerajaan, mungkin gue bilang ya kayak kerajaan Cina zaman dulu ya. Baju zirah, baju perang. Dan baju zirahnya itu nggak utuh. Kayak hancur ya, battle proven lah, bekas perang gitu. Dan dia tuh terlihat tidak baik-baik aja, kayak terluka gitu. Jadi di baju zirahnya itu banyak hancur, banyak bolong, kayak luka tusuk apa gitu, dan dia berdarah-darah. Nah, setelah itu gue nggak ngerti ya, si ibu ini kan dia mengklaim dirinya bisa berkomunikasi dengan entitas. Mereka negosiasi lah untuk meminta makhluk ini pergi, jangan ganggu keluarga ini, bla bla bla. Gue nggak ngerti gimana prosesnya. Intinya ibu ini berhasil membuat sebuah barrier yang membuat entitas ini tidak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi ibaratnya dia diusir paksa dari tempatnya dia gitu. Berarti sebenarnya dia nggak mau dong? Dia nggak mau, dia menolak. Kenapa kita bisa akhirnya mengambil kesimpulan bahwa entitas ini akhirnya menolak? Setelah proses doa itu selesai, ini udah pada pulang nih, udah jam 9 malam lah. Udah pada pulang, kita di kamar bertiga pada saat itu, di kamar lama yang ada lukisan Moldy ya di tembok. Kan? Moldy Dan ya. ini ya, Slam Dunk. Ya, Hanamichi Sakuragi. Nah, akhirnya di malam itu entah kenapa suasana perumahan komplek kita itu tuh jadi lain. Itu gue ingat Yakub ngomong, kok rasanya lain ya? Lu ngomong, kok rasanya lain ya? Nyokap ngomong, kok rasanya beda gitu, malam ini tuh ada apa gitu. Kita berusaha tidur kayak biasa. Dan yang membuat malam itu beda adalah suasana malam itu tidak sunyi seperti malam sebelumnya, malam biasanya. Karena di malam itu tembok kamar kita yang terbuat dari triplek itu digaruk-garuk dari luar. Terus-terusan berjam-jam. Lalu yang paling mengganggu adalah suara lolongan anjing. Oh iya. Nah, anjing itu dari mana? Anjing itu yang dengar bukan cuma kita, anjing itu yang dengar semua orang yang memang tinggal di komplek itu di zaman itu. Akhirnya kan juga memang beberapa orang ngelapor ke bokap bahwa banyak banget yang ngelihat ada seekor anjing berwarna hitam besar. Itu kayak duduk atau berdiri persis di depan pintu rumah adik bokap. Dan dia melolong sepanjang malam. Dan yang paling gila adalah beberapa orang mendeskripsikan mengenali dia, sosok itu sebagai, ini sorry kalau misalnya sensitif, tapi gue harus kayaknya gue harus sebut karena ini untuk menjelaskan kepada kalian bentuknya dan asumsinya dia ini siapa gitu. Jadi ternyata sosok itu adalah Quan Kong. Jadi dia adalah masih bagian dari jenderal langit lah dalam kepercayaan Tiongkok kuno. Nah itu berwujud gitu seperti anjing di malam itu. Jadi
Gue ingat kok malam itu kita ngobrol, gila malam ini serem banget ya. Oh terus anjingnya bunyi banget itu. Oh gitu sepanjang malam. Sangat creepy gitu loh. Nah, setelah besok pagi baru anjingnya nggak ada dan sudah lebih aman lah itu rumah gitu. Cara melolongnya juga beda. Beda. Kita dengar anjing itu nggak melolong bos. Kayak serigala. Iya dia kayak serigala jadinya melolong gitu. Padahal secara fisik dia anjing gitu. Ya gitu sih yang gue inget soal kejadian rumah adik bokap. Gitu. Kalian ada cerita ingatan apa lagi nih? Jadi Apa ya? Kalau gue sih masih ada, cuma itu ketika udah ada BB1, udah timelinenya udah maju lagi. namanya maju. Oke, kita kan sebenarnya masih punya around 30 menitan. Jadi 30 menit. gue cerita sedikit ya. Ini yang BB1 yang disebut sama Yakob. Jadi pada akhirnya itu setelah D4 kekayaan keluarga itu meningkat. Kita berhasil mengakuisisi D5 ya kan. Jadi 3 ruko jadi 1. Pada saat itu. D3, D4, D5 ya. Oh, kalau di itu, kalau nggak salah aku cuma sebentar doang di situ. Iya, Karena aku udah pindah. udah pindah Ya, kan ya udah kuliah lah ya. Nah. Itu di zaman D5 itu D5. udah pada gede lah. Iya. Gue sendiri juga udah nggak tinggal di situ kan, udah tinggal di BSD lah, BSD. bolak-balik apa segala macam gitu-gitu. Ada satu cerita deh, ntar yang pas kita Sabtu ngumpul yang beberapa dari kita melihat pria berjubah putih, Duh, yang mana ya? ada yang berdiri di balkon. Waktu kita lagi Oh iya, gue ingat Kram ya. Mau diginiin. Gue ingat itu. Nanti di-cut aja itu. Masukin ini dulu. Jadi ketika ini mungkin beberapa saat sebelum kita dapat D5. Oke. Jadi posisinya itu gue udah sebelum inilah, sesaat sebelum kebakaran lah, kejadian kebakaran. Jadi posisinya gue masih kuliah, udah skripsian. Itu gue kan sering main band, teman-teman tuh sering ngumpul. Rumah D3 tuh jadi base camp. Iya. Itu kesalahan mereka sih. Kenapa? Jadi sebenarnya tuh kalau lu mau jadiin narasumber, sebenarnya itu teman-teman gua. Iya, ya itu Karena mereka Iya. karena mereka punya masing-masing. Tapi itu kalau yang gue ingat tuh, self-story. kalau yang kayak gitu gue mungkin cara sempro kali ya. Udah Ya, sempro kali. mulut mereka kan Sompral pada banget sompral. lah. Ah, Jadi tuh ibaratnya kena karma instan. Nah, ada satu nih memang say hi. apa ya? Dia itu agak unik. Dia itu teman muslim tapi musyrik dia. Oh iya, itu zolim dia, zolim. Dia zolim banget. Zolim banget. Nah, gue nggak bisa sebut namanya karena sekarang dia udah jadi influencer. Oh gitu. Ya, dia sekarang lumayan terkenal. Iya. Kalau di search pasti muncul. Nah, jadi dulu kami itu sering main band. Dia deket sama gue. Ada apa-apa selalu sharing. Nah, ada satu ketika dia tuh ngomong, gue pengen belajar fotografi, videografi. Nah, mungkin kalian udah tahu ya arahnya dia sekarang berkembangnya kemana. Dia bilang dia belajar mati-matian, dia nggak pernah bisa berkembang dan dapat job dari fotografi ini. Jadi dengan segala keputusan pintar yang dia buat, dia memutuskan untuk tekan kontrak dengan tuyul. Oh, Oke. Gue dengarnya waktu dia cerita, apa sih gitu kan? Lu nyemeng apa gimana gitu? Halunya kok ada gitu kan? dan kita pikir itu Oke lah, main-main gitu kan. Kupikir dia main-main kan. Karena orang ini tuh ngomong tuh nggak pernah bener gitu kan? Iya, gue Nah. tahu sih. Naik motor aja tuh udah sompral-sompral gitu. Ya udahlah, aku pikir sembarang lewat. Nah, ada satu kali dia kan memang seminggu 2-3 kali ke rumah lah gitu kan, saking gak ada kerjaannya. Ada satu kali dia nganterin gue pulang. Di jalan tuh itu hari dimana dia bilang dia sewa tuyul. Dia udah tekan kontrak. Dia bilang gue bisa ngeliat setan, dia bilang gitu kan. Apa sih udah. Waktu diantar pulang,
itu adalah hari terakhir dia datang ke rumah D3 dan sampai detik ini dia nggak pernah mau datang lagi. Oh gitu. Sampai detik ini. Nah, waktu itu kan ada perubahan sikap dia tuh. Gue bilang, datanglah bro ke rumah. Dia selalu punya alasan untuk menolak. Padahal gue tahu dia tuh nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba nggak mau. Tiba-tiba maunya ketemuannya di kampus doang atau di tempat lain selain di Rumah. D3 ini. Lama-lama gue curiga dong. Lu kenapa nggak mau? Gue ketemu di luar dia Fine biasa aja, fine-fine aja. Gue pikir awalnya gue yang bermasalah kan. Dia keras sama gue atau apa gitu. Enggak. Ternyata dia nggak fine-nya di rumah. Dia akhirnya cerita. Ya kok katanya. Gue tau gak kenapa nggak pernah mau datang lagi ke D3. Kenapa? Hari H gue tekan kontrak dengan si Tuyul. Itu pagi dia bilang. Gue kan dimasukin kayak dikasih minuman apa gitu kan. Habis itu di ritual. Dia bilang mata batin dia bakal kebuka in 30 minute or 1 hour gitu. Sepanjang BLKI dia jalan, dia tuh mulai bisa ngelihat sesuatu yang dari transparan mulai menjadi solid seperti itu. Tuh mulai merinding. Nah, dia kan OTW waktu itu. Jemput gua tempat makan. Nah, habis itu waktu antar gua OTW pulang di D3, ternyata dia tuh ngelihat yang lu cerita tadi, ada tombak-tombak itu yang buat kita taruh sampah biasanya. Waktu dia antar pulang, itu siang hari. Iya, gue tahu dia ada cerita tuh. Nah, ada kepala, ada kan? kepala, cuma kepala doang. Dia ada cerita. Nyangkut gini, Iya, ada nancap kepala. gini, matanya begini, melotot liatin dia dari jauh. Iya. Seret, dia datang naik motor gitu. Dan ini semua fully bloody. Itu Lihat. gila itu. Gue merinding Gila, sampai badan kepala gue. Anjir, merindingnya parah banget. Nah, dia gitu, dia nancap. Sejak saat itu dia tidak mau lagi datang. Nah, tapi gue bukannya membenarkan apa yang dia lakukan, tapi anehnya usaha dia maju loh. Jangan Usaha dia maju loh, bener. tuyulnya berhasil. Tuyulnya udah bekerja dengan baik. tapi itu harga yang dia bayar. Dia nggak pernah berani lagi ke situ. Harusnya kalau mau jadiin narasumber itu dia, karena dia punya pengalaman sangat luar Itu biasa. nanti Mungkin lu lakuin next di lah. sana. Iya. Next lah kalau emang Itu the next Tapi bisa. kemarin dia di Jakarta loh itu. Oh gitu. Kemarin ada ke Jakarta dia. Hmm. Lagi ya ada pekerjaan. Gue lihat sih dia lagi di Jakarta. Gitu. Nah, itu salah satu juga yang bikin gue shock. Karena gue kan nggak punya talent untuk ngeliat begituan. Selama ini cuma jadi korban sama ngerasain doang, montok-montok, nggak pernah yang kayak face to face gitu. Ya. Nah, gitu. Lu recall cerita apa gak? Kalau dia sih ya yang gue tadi sih ingatnya yang kepala itu sih. Enggak sih, si Zura lagi nggak fokus anjir. Dia lagi nggak fokus, gue tahu. Iya. Situ ya. Nggak, dia mulai ganggu. Lu mau beresin dulu nggak? Nggak usah. Hah? Nia aman ya. Aman. Udah sampai situ aja sih. Nah, mungkin kita lanjut dikit lah ya, masih ada waktu setengah jam kan? Masih setengah jam. Kita ke BB1 sedikit lah ya. BB1 tuh yang mana ya? Nah, jadi konteksnya, Bentar, kasih konteks BB1 itu adalah kalian mungkin ingat ya, tadi kita di awal bilang di rumah itu bagian belakang itu kan ada kayak tanah kosong. tanah kosong yang kebun gitu ya. Nah, di Oh. belakangnya D4 itu ada tanah kosong yang akhirnya kita Oh itu babat. BB1 ya namanya. Kita babat, kita bangun ruko baru. Oke. Biasa, bos. Nah, D3, D4, D5, BB1. Karena beda komplek, jadi bloknya jadi beda nih. Jadi gitu. bisa dibilang itu kebun lah. Kebun, asalnya yang- kebun. Asalnya kebun yang sudah menjadi ruko lagi. Nah, ingat kan yang ada Silverman yang Nah, flash itu di di situ situ. bikinnya. Nah, ini gue karena terlalu banyak. Gue kan akhirnya setelah lulus kuliah, gue bekerja di salah satu perbankan dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia. Wis. Iya, Nah,
Waktu itu gue ditugaskan ke Ketapang. Di Ketapang itu sekitar sebulan. Gue juga punya story di situ. Mungkin itu nice kita lah. bahasnya di pembahasan video lain. Iya. Karena itu panjang lagi, beda lagi. Kita kan sekarang ngebahas di hometownnya kita. Iya. Nah, gue tuh jadi deket dengan orang-orang di Ketapang. Oke. Gue jadi kenal bosnya, relasi nambah lah. Nah, waktu pulang, gue kan di situ posisinya adalah nge-backup orang yang sedang cuti. Dan akhirnya dia pindah ke Pontianak. Jadi saat untuk mencari anak baru itu butuh waktu. Iya. Nah, gue diminta untuk mengisi kekosongan itu sementara sekitar sebulan setengah. Akhirnya masuklah anak baru. Gue sebut aja lah namanya, nggak apa-apa. Sekarang dia udah jadi itu juga sih, public figure juga. Oke. Si ini kebetulan gue waktu itu ngobrol aja sama dia karena dia banyak nanyanya ke gue sebagai seniornya kan. Kok ini caranya gimana? Oke, gue udah ajarin, gue sharing sama dia. Nah, waktu gue udah pulang Pontianak, dia kan masih ada komunikasi lah, nggak langsung putus. Nah, ada banyak hal yang tidak gue kasih tahu ke dia. Salah satunya adalah alamat rumah. Terus dia ngomong dengan sompralnya, kok gue indigo loh, dia bilang. Apa sih ini orang gitu kan? Gak ada angin, gak ada apa, gue indigo. Oke, lu buktiin kalau lu indigo, gue bilang. Ih. Oke, boleh kok, sebentar ya. Oke. Dia bilang gitu. By chat. Lama 3 menit dia gak ada kabar, dia chat. Kok rumah koko yang warna putih? Kaget gue, mulai merinding. Gue inget gue nggak pernah ngomong alamat di mana. Gue cuma bilang gue di Pontianak. Bahkan bilang di jalan manapun itu enggak. Aku izin masuk ya, dia bilang gitu. Ini apaan sih? Merinding banget gue. Ini gerbangnya warna ini ya, dia bilang. Betul, masuk. Di situ posisinya itu kan parkirannya. Ada WC 2. Di situ ada pintu kaca 1. Lu tahu kan? Pintu kaca. Kok gue nggak diizin masuk, dia bilang. Di situ ada malaikat putih, dia bilang. Gue nggak diizinin masuk. Tapi gue coba nego deh, dia bilang gitu. Di chat dia ngomong gitu. Gue kan lagi baring kan, ada lu di samping, lu udah tidur. Cobalah masuk, nego-negoin. Masuk kok. Ini tangganya agak turun ya, dia bilang. Turun ya, bener kan? Banyak banget anak tangganya, dia bilang gitu. Wah, gue udah merinding banget. Ini udah gak masuk akal. Detailnya tuh udah gak masuk akal. Iya, terlalu detail. Akhirnya dia bilang, ada pertigaan, dia bilang. Ada meja makan di kanan, ada tangga lagi naik ke lantai 3. Di situ ada kulkas, dia bilang gitu. Ada 3 step naik, dia bilang. Itu udah gak masuk akal, Jo. Itu udah di luar nalar manusia. Google Map aja nggak mungkin sampai segitu. Enggak lah, nggak bisa lah. Terus dia bilang, gue nggak berani naik ke lantai 3 kok, dia bilang. Terlalu gelap, dia bilang. Ya udah. Oh, ini kamar koko ya. Koko pakai baju ini. Warna putih, dia bilang. Persis gue pakai putih. Itu udah di luar nalar. Itu gue udah takut banget sama dia. Sebelah koko siapa? Cowok tidur. Oh, gila. Iya. Tidur. Dia Detail lagi banget tidur. sih. Dia ngomong sedetail itu. Baju warna apa? Baju warna apa? Astral projection nggak dia? Iya. Ternyata dia astral projection. Progo Sukmo. Iya. Terus dia bilang apa? Kok di rumah lu ada 2 apa 3, gue lupa. Dia bilang gitu. 1 jagain di bawah, itu baik. 2 di lantai 3. 1 anak kecil, dan yang satunya gue lupa, dia bilang cewek atau cowok. Yang dia bilang, gue izin naik ya ke lantai 3. Tapi jujur gue takut, dia bilang. Lost komunikasi. 5 menit gue tunggu. Penasaran kan?
tiba-tiba dia video call. WhatsApp kan buka. Di layar gua itu dia lagi kamera belakang ke lemari baju dia. Kok kayaknya gue salah deh, dia bilang gitu. Dia giniin, kenapa? Lu coba lihat lemari baju gue baik-baik. Lemarinya Jur, di depan mata gue video call. Lemarinya gini. Terus pintunya tuh kayak gitu. Gue liat, kok bisa? Gue bilang, gue nggak sengaja lagi balikin raga gue, yang anak kecil kikut, klem, terus dia masukin ke lemari, dikunci di situ. Sorry, ini anak kecil dari lantai berapa? Dari lantai 3. Lu lihat langsung merinding. Itu lemarinya gini, dedek gitu. Ini gue ada cerita tentang ini, lu lanjutin dulu. Nah, dia bilang di lantai 3 itu ada ruangan besar yang tidak direnov. Di situ ada si sosok satunya. Ya. Dan ada gudang. Di situ kotor banget kata dia. Dia tinggal di situ. Oke. Di situ, wah, gue langsung ampun. Gue percaya lu. Jadi, lu menceritakan detail yang sudah tidak mungkin terjadi. Karena orang yang ke lantai 3 pun bisa hitung jari. Betul, itu dia. Jadi buat Detailnya tuh nggak masuk akal. Jadi buat penonton yang nggak tahu, lantai 3-nya BB1 itu adalah singgasana saya. Hanya saya orang yang berani tinggal di sana. Nah, untuk cerita ini kan sebenarnya gue sempat dengar dari lu tapi nggak sedetail ini barusan. Terus gue ceritain sedikit soal anak kecil yang dibawa pulang sama. Jadi ketika BB1 itu lagi dalam proses konstruksi, lagi dibangun, itu ada kan kita tukang rame ya. Ya kan, ada kayak 2 klub sepak bola lah kerja di situ, ramai banget. Terus ada 2 tukang kita, satunya itu jatuh dari lantai 3 waktu ngeberesin kamar gua. Emang iya? Jatuh, patah kaki kan? Emang iya? Iya. Diusilin nggak? Bukan. Jadi kalau yang jatuh itu dia disambut dengan meriah sama si penunggu gudang lantai 3. Nanti gue jelasin itu siapa. Terus pernah satu kali kan zaman itu kan gue susah tidur, gue suka naik ke konstruksi atas lah BB1 itu. Gue naik gitu ya, tengah malam gitu, bisa setengah 12, jam 1 gitu gue naik iseng gitu, lihat-lihat progres udah sampai mana gitu. Suatu malam gue naik, gue nemuin ada tukang masih kerja. Gue pikir setan, bunyi-bunyi kan, gue samperin, tukang masih kerja. Gue lupa ya ngaci atau apalah, pokoknya dia masih kerja. Gue tanya, bang lu masih kerja jam segini sendirian lagi? Gue bilang, nggak takut lu? Takut bang katanya. Takut bos katanya. Terus kenapa lu masih lanjutin? Ya soalnya kalau nggak kayak gini kelamaan kelarnya kata dia. Soalnya tadi siang saya gitu kayak telat datang atau apalah, dia bilang kayak gitu. Terus dibilang gini, dia cerita gitu, bos tahu nggak sih di lantai 3 ini ada yang iseng kata dia. Kok iseng gimana? Gue tanya. Iya saya lagi kerja, ini barusan banget kata dia. Kenapa? Iya dong. Barusan? Iya. Mana lihat? Di foto dong. Kagak, itu kena jam tangan lu begini. Mana ada? Coba lihat. Beda weh strukturnya. Ya udah foto aja. Landscape ya. Nah, terus. Jadi ini Waduh. sorry ya. Jadi kita foto miring loh. Jadi kita tuh dari tadi udah cukup blok. Mana ya ini ya? Kita tuh dari tadi syuting tuh udah mulai cukup memancing dan diganggu ya gitu. Cuman kita Apaan? kita berkeyakinan lah, jadi kita terusin aja gitu. Terus balik ke si tukang tadi, dia bilang dia diganggunya gimana? Gue tanya. Iya ini barusan tadi aja nih katanya. Lagi pakai ember gitu kan, ember tukang biasanya. Itu embernya saya taruh gini di samping katanya. Terus saya lagi nguas gitu misalnya. Ntar ada suara serak gitu. Sekalian nengok embernya geser.
Poltergeist. Iya. Jadi dia tarik balik nih akhirnya. Kan kalau jauh kan repot kan. Dia tarik balik cek dulu gini lagi. Srek pindah. Kerjaan bocah. Gitu. Tuh. Makanya thank you banget tuh sama tuh ya udah narik pindah ke daerahnya dia. Jadi ngurang-ngurangin beban kita gitu. Iya, dan satu lagi. Hah? Vlog. Terus gue banyak nih, karena ketika BB1 ini Jurel kan udah pindah. Penatan juga udah pindah, udah move. Jadi yang melanjutkan cerita ini ya tinggal gue doang. Dan sangat banyak hal-hal yang terjadi. Gue ceritain beberapa lah. Jadi gue sempet ngerasain, gue pernah nonton Insidious. Okay. Itu kan apa ya namanya, astral projection kan. Iya, jatuhnya sebenarnya itu astral projection. Gue lihat emang bisa ya manusia astral projection gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Pengalaman pertama gue itu terjadi astral projection itu di Balikpapan. Tapi itu ceritanya gue di next video aja. Iya. Itu karena cerita lain. Pertama kalinya itu di Balikpapan. Dan itu gue udah ngerasain betapa capeknya astral projection. Ternyata tuh pengalamannya luar biasa sekali. Nah, yang kedua kali itu terjadi di BB1 ini. Gue pikir setelah kita ngelepas D3, hidup akan sedikit lebih tenang gitu kan. Lu jelasin dikit deh, D3 dilepas. Iya. Sekilas aja. Jadi itu sebenarnya D3 itu tidak kita beli, kita sewa. Kita sewa terus, kita mau beli, tapi pemiliknya nggak mau kasih. Nggak mau lepasin lah. Jadi kita memutuskan untuk ngelepasin aja. Jadi posisinya itu di timeline ini adalah D4 masih ada, D5 masih ada, BB1 gitu. Jadi 3 jadi 1 gitu. Nah, itu kejadiannya di BB1. Kebetulan sekarang kamar udah gue sendiri aja, lengkap dengan segala kebutuhan yang gue butuhin untuk kerjaan. Ada komputer apa segala macam, gue tidur sendiri. Nah, ranjang gue itu king size 200x200. Jadi gue memang pengen tidur tuh tangan terbuka gitu. Mungkin karena gue gendut juga. Kalau gue tidur miring pasti itu sakit bangun, entah kiri atau kanan. Jadi gue tidur harus terlentang. Oke. Padahal gue udah tahu kata mereka tidur terlentang tuh nggak bagus, bisa ketindihan kalau kata orang. Nah, waktu itu gue tuh capek banget, kerja dari pagi sampai malam. Jadi gue tuh tidur selalu ngorok. Nah, kebiasaan gue kalau udah tidur terlentang, gue begini, bantal tuh gue taruh di telinga kanan selalu gini, truk gitu. Nah, ada satu kali ketika gue baru tidur, masih tidur ayam. Kita kan kayak tidur ayam tuh kita masih bisa dengar suara sekitar-sekitar, tapi itu sama-samar. Gue tuh denger mama tuh ngomel di deket pintu. Nggak jelas. Aku udah mati, berisik gitu kan. Gue tutup lagi lah telinga, makin gue eratin biar nggak denger kan. Tapi dia tuh ngomel terus, nggak jelas ngomel apa. Tiba-tiba berisik banget. Tiba-tiba, aduh merinding banget. Mama tuh terbang meluk gua. Dia tuh kayak mendekat ke kaki gitu. Tiba-tiba langsung ke tempat gua. Dia tuh peluk makin erat. Ternyata dia bukan ngomel. Dia baca mantra Jawa. Makhluk ini. Yang menyerupai mamamu kayak gitu. Itu. Gila. Wah, gua takut banget. Gua sebut dalam nama Yesus, pergi engkau. Tapi gua nggak bisa gerak. Gua cuma bisa dalam hati. Mulut gua nggak bisa. Tangan gua kayak benar-benar gini. Dia makin erat, makin sebut mantra, dia makin erat gini. Tuh lihat tuh, merinding banget. Jadi sama. Habis itu Recall. Habis itu gue ingat, gue adalah manusia teknologi. Jadi gue tuh udah set up kamar gue adalah smart home. Semua lampu di kamar gue itu voice control. Iya, voice control. Voice control ke HP iPhone. Terus gue gerakin tangan gue, ternyata bisa gerak dikit, tapi cuma kayak gini, gitu. Terus gue mau ngomong masih kaku, tapi gue sebut darah Yesus tuh keluar. Darah Yesus. Itu
no effect. Satu gue inget, Hi Siri, gue bilang gitu kan, Hi Siri, tit, ada suaranya kan, set the lights into 100%, nyala langsung, wah langsung terang semua, serp langsung lepas, gue langsung kayak beban gini, langsung lepas gitu, gue lihat bayangan itu loncat ke depan balkon, Balkon. depan yang kan konteksnya itu kamar gue kan kayak mau manjang gini, Ya. kamar tidur sini sekat WC kan, depan kan masih ada kayak balkon sekitar 2 meter kali 4 ini kan, Iya. loncat ke depan sini ada pintu kan, dari sini dan masih ada suaranya, Masih merapal. masih merapal lah. Abis itu gue dari sus gue berdoa tapi sambil buka mata, abis itu pelan-pelan hilang, Fade out. suaranya fade out. Suaranya fade out, visualnya Gue nggak lihat visualnya sama sekali, karena yang gue rasain itu cuma tekanan doang. Habis itu gue langsung telepon papa, gue ceritain semuanya. Nah, habis itu papa datang, kita doa bersama. Di situ gue pano sekitar seminggu. Setiap kali mau tidur, seminggu setelah hari itu, gue nggak pernah matiin lampu lagi. Gue terang. Kalau di Philip Hu itu dia tuh kayak ada mode reading, ada mode full white. ya. Gue full white 100%. Gue tidur dalam keadaan seperti itu. Anjir. Jadi sebenarnya gue nggak nyenyak, tapi gue Iyalah, takut. badan nggak nerima sebenarnya tuh kayak Badan gitu. nggak terima. Cuma karena gue tuh saking takutnya itu terjadi lagi, gue lakukan kayak gitu. Gue lupa ada satu kali lagi terjadi seperti itu. Tapi gue posisi lagi kerja, mungkin H+7 setelah itu seminggu kemudian, gue lagi kerja di komputer, gue mendengar mantra yang sama. Itu di samping kiri gue, dekat WC. Tapi kan posisi meja kerja gue kan nggak bisa ngeliat WC. Iya, ketahan tembok kan. Apa gitu. Tapi gue tahu dia di situ. Hmm. Gue langsung naikin lagi brightness 100% itu. Gue doa, gue jalan ke arah situ, itu hilang dan sampai sekarang udah nggak pernah muncul. Nah, bukannya gue mau nantang nih, tapi jangan ganggu lah gitu. Gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Gue juga nggak melakukan hal kotor gitu. Makanya gue 3 kali, gue sih menganggap itu astral projection ya, semi astral projection kalau di BB1, karena itu tuh udah gue nggak bisa ngontrol badan gue lagi gitu loh. Kalau yang di balik papan gue spill dikit, itu gue bener-bener lost dari badan. Gue ngelihat badan gue sendiri Oh wow. gitu. Ini bakal lu ceritain nanti di video lain ya. Gue bakal ceritain di video lain. Kalau video ini tidak berdampak negatif buat gue Oke. gitu. Gue kira ini nazarnya setelah berapa likes gitu. Enggak gitu. Mungkin BB1 segitu. Ada beberapa hal-hal minor juga, kayak poltergeist, suara-suara kecil. Itu gue anggap sebagai halusinasi aja. Oke. Beberapa poltergeist memang sering terjadi. HP pindah tempat, lampu mati sendiri. Philip Hu gua itu gue cuma setting voice control, itu dia bisa berubah sendiri. Jadi niru suara lu. Gue lagi kerja nih, kok gue kan ada mode kerja ya, jadi dia tuh nggak terlalu terang, nggak terlalu remang. Bisa tiba-tiba nih dia ke mode sleep, langsung tinggal 1% brightness-nya. Itu kalau gue lihat di HP itu dia pindah ke mode sleep. Gue pencet dong ke mode kerja lagi, seret baru pindah. Itu nggak bisa dipindahin tanpa gue pencet atau gue voice over. Nggak setting timer. Nggak gitu. Nah, mungkin hal-hal minor kayak gitu ada. Makanya gue sering banget berdoa, Tuhan jaga bungkus, lindungi tempat ini, tempat dimana aku beristirahat. Bahkan setiap hari gue doain lu di Jakarta, koko gue di Jakarta lu lindungi Tuhan gitu. Karena gue tahu hal-hal kayak gini, kita lengah dikit mereka tuh masuk lah. mencoba gitu loh. Nah, gue cerita dikit soal mantra Jawa ya. Gue nggak tahu ini relate atau enggak, tapi semakin lu cerita, gue semakin menemukan benang merahnya. Jadi
tukang kita yang jatuh dari lantai 3 itu cerita lah bahwa dia melihat sesosok perempuan dengan kebaya hijau itu nyinden. Jadi kan biasa identik Jawa ya. Ya. Nah, sosok yang sama ini juga pernah muncul ya, berhubung gue itu tinggalnya di lantai 3 dan gue itu orangnya nokturnal ya, jadi malam tuh aktif banget, gue sering bolak-balik gitu kan. Gue bahkan pernah masuk ke gudang itu karena gabut aja gitu tengah malam, kayak iseng-iseng pengen lihat, gue pernah kayak gitu-gitu. Nah, gue memang menyadari ada presence-nya dia gitu. Cuma balik lagi, sejauh ini tuh selalu gitu, kayak setiap gue kemana, kalau ada entity yang emang tinggal di situ, biasanya mereka agak menghindari untuk bersinggungan lah gitu. Gue nggak tahu kenapa, termasuk yang di BB1 si perempuan itu. Walaupun kayak lu tahu ya, pernah ada orang yang ditendang jatuh dari lantai 3 2 kali dalam kondisi hamil, ya toh? Hah? Mantan gua. Sorry, gua nggak fokus. Dia kan jatuh. Oh iya. 2 kali, ngakunya berasa ditendang. Nah, bisa jadi yang merapal mantra Jawa itu adalah dia. Karena kalau kita ngomong secara secara topografi, kejawen atau mungkin mantra Jawa atau semacamnya itu tidak something yang tidak familiar di tanah Kalimantan sebenarnya. Gitu. Kalimantan ada orang Jawa tapi sepertinya tidak terlalu kental ya. Nah, kebetulan kita pernah punya kejadian tukang jatuh, dengar penyinden dan dia ngeliat sosoknya, dia kaget, dia jatuh. Tiba-tiba aku cerita soal itu, dia merapal mantra Jawa. Sepertinya relate gitu. Gua nggak tahu benar atau enggak, tapi asumsi gua begitu. Terus tapi sadar nggak kemarin selama berapa tahun ini kan gue udah 2 kali balik ya. Gue tidurnya di situ juga kan. Betul. Nah, gue itu di lantai 3 itu juga nggak yang damai-damai banget gitu. Ada lah suara-suara gitu, cuman nggak berani sampai masuk ke dalam lah gitu. Di luar pintu kamar gitu. Itu pernah beberapa kali, cuma karena gue orangnya bebal ya, gue nggak takut kayak gitu-gitu, jadi gue acukan aja gitu loh. Gitu sih. Mana aja lu jadi pendiamnya. Lanjut aja. Ya ngomong. Dia lagi berusaha defense. Lanjut aja. Rame. Bisa lu sebutin nggak? Nanti aja. Ya macam-macam ya, saya pantau kamu di tempat saya ya. Ya jadi cerita kita tuh seputar D3, D4, D5, BB1 ya. Ini kita tuh di situ tuh udah dari 2003. Iya. Betul. 2003 bulan Juni atau Juli lagi. 2003. Ya apapun yang pernah terjadi dan bersemayam, ya kita juga orang beragama ya. Kita punya iman, kita punya Tuhan, kita selalu percaya bahwa apapun yang terjadi itu nggak akan bikin kita surut dari iman kita. Ya sama teman-teman dimanapun kalian berada, apapun yang terjadi sama kalian, apapun yang pernah menjadi cerita dalam hidup kalian, percayalah semua terjadi itu pasti ada alasannya. Kalau kita ditampakkan itu, mungkin Tuhan ingin kita lebih beriman ya. Sama kita bertiga di sini seperti yang udah teman-teman dengar dalam 3 episode ini, pengalaman kita banyak dan sebenarnya masih banyak lagi, banyak banget yang kayaknya nggak segampang itu untuk kita ceritain karena bakal makan waktu sangat panjang. Iya. Ya, jadi saya yakin setiap orang tuh punya kisahnya masing-masing. Ya, saya punya, Yakub punya, Zuriel punya. Ya, apapun itu, kembali lagi kita bermuara sama satu, kita percaya adanya Tuhan. Jadi jangan takut dengan apapun yang ya mungkin kalian dengar, kalian lihat gitu. Percayalah bahwa kita tuh makhluk yang diciptakan oleh Allah itu punya derajat paling tinggi lah gitu ya.
Nah mungkin Yakub, Zurel punya pesan buat teman-teman? Ya anjir. Kalau dari aku sih ingat aja kalau misalnya kita di sekitar ataupun di tempat yang asing atau tempat baru apapun itu jangan semprul. Oh iya. Itu jelas. Ya contohnya kayak temennya aku tadi. Iya, tapi gue tanya, tapi kalau di rumah sendiri sompral boleh nggak? Ya sebenarnya boleh nggak boleh. Itu rumah kita kok. Ya tergantung lah. Tergantung ya. Tergantung. Gue punya jawabannya. Apa? Kalau masih KPR atau ngontrak jangan semprol dah, bener. Belum lunas. Iya, kalau udah punya hak kepemilikan, udah pegang sertifikat, nah ya, itu lu boleh semprot. Aduh. Terserah. Iya. Lu ada pesan apa buat teman-teman? Jangan takut dengan hal-hal seperti ini. Kita sharing di sini bukan untuk menakuti, Ya, betul. tapi kami ingin berbagi pengalaman aja. Betul. Agar apa yang terjadi sama kami bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita punya pegangan iman masing-masing. Kita harus tetap berpegang teguh, jangan takut, dan tetap percaya pada Tuhan kita. Ya, amin. Banyak berdoa. Gitu aja. Karena percaya nggak percaya, terima nggak terima, ya mereka hidup Berbarengan dengan kita. Ya, betul. Tidak hanya di rumah, bahkan di gereja, bahkan dimanapun tempat pasti ada. Betul. Betul sekali. Gitu. Oke. Buat teman-teman yang suka sama video kita, kalian bisa tinggalin komen ya, supaya nanti kita tahu nih, kita pengen ya kita bisa explore cerita apa lagi. Karena memang sebenarnya banyak banget nih cerita yang belum kita ceritain gitu. Nah, buat teman-teman yang punya cerita juga pengen jadi narasumber, kalian bisa isi link di bawah ini ya. Ini kita tampilin. Kalian bisa langsung isi di situ. Nah, mungkin video kita untuk cerita rumah ini mungkin udah cukup panjang ya. Iya. Sudah 3 jam total kita bercerita. Sepertinya kita harus undur diri dulu untuk cerita kali ini. Ini gue personal terima kasih banyak sama Yakub dan Zuril yang udah mau datang dan join sama kita untuk sharing pengalaman-pengalaman yang udah kita alamin bareng-bareng dari kita kecil sampai kita udah bangkotan kayak gini ya. Itu pasti kembali. Itu pasti jadi pengalaman yang gak akan terlupakan buat kita bertiga ya. Pasti. Nah, jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Ya siapa tahu bisa lanjut lagi nanti. Iya. Kalau Makanya- penasaran dengan cerita, Iya, kalau masing-masing. kalian ada penasaran dengan cerita Karena- apa gitu. Karena masing-masing kan setelah kayak aku keluar dari rumah ini punya ada story cerita lagi. yang seru-seru Iya, lagi. Zurel itu punya di rumah dia yang baru ya, setelah dia akhirnya keluar dari D3 itu dia punya Punya pengalaman. kisah sendiri lah. Iya. Itu bagus ceritanya. Iya. Ya kalau kalian suka, kalian tinggalin komen supaya nanti kita palak dia cerita. Gitu, sama Yakub juga Iya. lah, masih aktif tinggal di rumah lah ya, BB1 Iya. gitu. Gue sendiri juga ada lah. Ya nantilah sambil mengalirnya waktu ya kita lihat lah gimana ya. Lihat gimana. Ya. Gimana kalau kita penelusuran kalau udah 1000 komen lah ya? Waduh. Oh ya, 1000 komen kita penelusuran di rumah yang ditinggalin Yakub. Waduh, Yakub yang ngeliat. Ini dia buka omongan soalnya. 1000 komen ya, tapi nggak boleh nge-spam A, B, C gitu. Iya, Enggak. 1000 komen. Itu Oke. kalau kalian nge-spam buat 1000 komen ABC itu kami bakal pertemukan Anda dengan anggota DPR yang kabur ke Singapura ya. Semoga hari kalian Senin terus gitu ya. Semoga hari kalian Senin terus dan kalian nggak bisa pakai Black Mamba kalian. Oke, gue Nathanael Selvin pamit. Gue Yakob pamit. Gue Zuril pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap mikir malam-malam. Mikir Dah. malam-malam. Dadah.